Aku tidak bisa dipercaya bahwa ia tidak melihat siapa aku, hanya melihat pantulan dirinya yang lebih muda. Ia pernah sembrono, dan kurasa ia ketakutan aku akan menjadi seperti dirinya. Tetapi alih-alih membimbing dengan lembut, ia mengajariku takut. Dan rasa takut itu kubawa bertahun-tahun, bukan hanya padanya, tetapi juga pada diriku sendiri. Bagian hidup itu berakhir, tetapi sesuatu yang lain mulai. Bobby datang, dan ia tidak menyelinap pelan-pelan ke duniaku. Ia ada di sofa kami, di meja makan kami, hadir dengan cara yang tidak terasa seperti menyusup. Memang tidak perlu, semakin sering ia ada, semakin kecil dunia di luar. Aku berhenti mengirim pesan kepada teman, berhenti pergi keluar kecuali untuk bekerja. Ia memenuhi hari-hariku dan pikiranku. Itu tidak terasa seperti kendali, itu terasa seperti cinta, meski aku tidak tahu seharusnya cinta terasa bagaimana. Beberapa minggu kemudian, ia memintaku menjadi pacarnya. Itu terjadi di bioskop, hanya kami berdua. Filmnya Drag Me to Hell, salah satu yang paling menakutkan yang pernah kutonton. Aceh menyemburkan hawa dingin yang membekukan ruangan, dan aku duduk kaku di kursi, lengan rapat di sisi tubuh. Aku bisa merasakan ia mencuri pandang dari balik gelap, menunggu aku menoleh, tetapi mataku tetap ke layar. Adegan-adegannya menakutkan, namun begitu pula kenyataan bahwa ia duduk di sebelahku, menunggu momen yang tepat. Kepalaku penuh pertanyaan yang tak bisa kujawab. Apakah aku siap? Apakah ini salah? Ia hampir 30, aku 15. Bagaimana kalau ia mengharapkan lebih dari yang bisa kuberi? Rasa takut dari film bercampur dengan gelisah di dadaku, sampai aku tidak tahu mana yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ketika kredit bergulir dan layar dipenuhi nama, aku masih tidak berani menoleh. Aku menatap lurus, seolah huruf-huruf putih itu bisa melindungiku. Lalu, pelan tetapi tegas, ia meraih dan memutar wajahku. Sebelum aku sempat bereaksi, ia menciummu. Dan kemudian, dengan matanya menatapku, ia bertanya lembut. Kamu mau jadi pacarku? Aku ragu, ia jauh lebih tua. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengimbangi, apakah aku sedang membuat kesalahan. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Setelah lebih dari sebulan memberinya harapan, setelah melihatnya terus-menerus, bahkan ketika ia yang mengundang dirinya sendiri, lalu ia tersenyum, menyentuh tanganku dan menunggu. Aku berkata ya, pelan. Bahkan aku sendiri tidak yakin aku bersungguh-sungguh.